jam setengah 1 pagi. Ini udah hari Selasa 16 Agustus 2022. Satu hari lagi menjelang 77 tahun Indonesia Merdeka. Ini yang ada di Cafe Remona Denpasar mengikuti acara Indonesia Masih Ada. Ya, ini masih menunggu penampilan puncak dari Namo Biru. Ada 3 inspirasi dari saya yang khusus dari Ubud tadi sore ke Denpasar ikuti acara ini. Acara Indonesia Masih Ada. Yang pertama adalah musik itu universal. Ya, walaupun saya tidak mengerti bahasa Bali, tapi saya menikmati. Tadi datang jam 8 sampai hampir jam 1. Tetap paham. Ya, ini diinspirasi dari acara Indonesia Masih Ada. Tadi ya musik universal, jadi walaupun tidak mengerti bahasa Bali, tapi saya menikmati musik pop Bali. Baru tahu yang namanya Lexiang Sinatra, Jegek Bulan, dan juga Namo Biru. Dan yang favoritku adalah Keroncong Jancuk, aku suka keroncong. Jadi memang kita tidak perlu tahu bahasanya, tapi musik itu universal. Sebagaimana MC acara ini bilang bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika berbeda tapi tetap satu, bukan hanya dalam hal politis, dalam budaya, dalam agama, tapi juga dalam selera musik. Aliran musik boleh pop, rock, ska, dangdut, campur sari, musik Bali, tapi tetap satu. Kita adalah satu Indonesia. Jadi musik mempersatukan Indonesia. Yang kedua inspirasinya adalah tentang panggung gembira menyambut Hari Merdeka. Sebelum pandemi itu dari kampung ke kampung itu acara menyambut 17 Agustusan tuh begitu meriah, termasuk di instansi pemerintah dan kantor swasta. Ada berbagai pertandingan, ada pagelaran seni dan lain-lain. Tapi sejak pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu, situasi berubah. Terjadi penjajahan. Ingat penjajahan oleh wabah penyakit yaitu corona yang menyebabkan kehilangan kemerdekaan kita sebagai warga negara untuk bisa beraktivitas di luar, mengadakan acara. Semua harus tetap di rumah, pakai masker, semua tetap terbatas. Itu untuk generasi yang belum pernah merasakan penjajahan Jepang dan Belanda, baru kali ini ya merasakan penjajahan itu betapa menderitanya. Walaupun bentuknya bukan penjajahan fisik oleh bangsa asing, tapi penjajahan oleh wabah, tapi tetap menderita ya, karena akibatnya juga menyebabkan pandemi itu banyak perusahaan yang bangkrut, ya, orang kehilangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, dampak sosial ekonominya meluas. Belum lagi yang meninggal karena terkena COVID-19. Jadi syukur alhamdulillah tahun ini dunia dan Indonesia sudah masukin pasca pandemi. Jadi kita baru bisa merasakan kemerdekaan sebenarnya nih. Baru bisa merasakan suatu nikmat setelah kita kehilangan nikmat. Baru generasi sekarang baru bisa tahu rasanya penjajahan setelah merasakan betapa menderitanya berbagai pembatasan pada masa pandemi. Tidak bisa traveling, tidak bisa nonton ke bioskop, tidak bisa jalan-jalan, taman, dan segala macam. Tapi sekarang mulai bebas. Di Bali sendiri sejak pasca pandemi dan puncaknya bulan Agustus ini begitu banyak festival musik dan berbagai kesenian dari Sanur, Ubud, Denpasar dan lain-lain. Jadi bagaikan kartu dibuka, semua euforia menyambut kemerdekaan ini, kemerdekaan dari penjajahan wabah COVID-19. Mari kita bersyukur dan tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita dijajah lagi dalam bentuk apapun. Kita harus tetap merdeka. Inspirasi ketiga dari
acara Indonesia masih ada adalah Indonesia akan masih ada selama kita punya generasi muda yang memiliki tiga ciri. Generasi muda yang punya 3 ciri. Yang pertama adalah ceria. Nah, ini ditampilkan dalam penonton acara ini yang begitu ceria, enjoy, menikmati musik dengan joget, goyang di depan panggung, tapi secara sehat ya. Karena ada wanita, ada penonton perempuan, dan juga ada anak-anak. Jadi joget tidak mabok, tidak rese, tidak bikin rusuh, tidak anarkis, tapi cinta damai. Itulah ceria sebenarnya. Yang kedua, cirinya adalah generasi muda yang kreatif. Ini ditampilkan oleh para penyanyi dan musisi Bali yang menampilkan karya lagunya sendiri dalam pagelaran ini, yang membuatku merasa jatuh cinta pada musik pop Bali. Dan yang ketiga, cirinya adalah kritis. Ya, ini dilihatkan oleh mural yang dibuat on the spot pada acara ini. Ya, jadi menggambarkan keprihatinan tentang kondisi Indonesia saat ini, dan generasi muda yang kritis itu adalah generasi muda yang prihatin dan peduli pada kemajuan bangsa. Ya, karena memang kita perlu suara-suara yang berani, suara vokal yang untuk membuat negara ini menjadi maju, karena tidak bisa semua itu satu paham, satu pikiran. Tapi yang namanya demokrasi, berbagai pikiran menyatu sehingga membuat sinergi, kekompakan, kolaborasi. Demikian inspirasi dari acara musik Indonesia masih ada di Renoma Cafe di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, pada hari Senin dimulai jam 5 sore, dan ini sekarang hampir jam 1 pagi pada hari Selasa 16 Agustus. Besok adalah Hari Merdeka. Jadi salam kemerdekaan dari Panji Kian Satang dari Bali.